Jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga sehat-sehat dan tetap beraktivitas sebaik mungkin. Sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan faktor psikoergonomi ya, dan desain. Ini adalah topik yang kelima di dalam tema besar ini, tentang desain ya. Jadi saudara-saudara sekalian, khusus untuk Anda yang strata 1, mata ajaran ini tidak meminta, tidak menuntut Anda mendesain ya, tetapi Anda cukup memahami faktor-faktor risiko yang Anda temui, yang bisa Anda temui pada subsistem atau di dalam sistem kerja ergonomik. Ingat ya, sistem kerja ergonomik atau model ergonomik. Ingat ya, yang bubble itu. Nah, disitulah Anda berusaha mencari faktor-faktor risikonya. Kalau Anda bisa menemukan itu dengan baik, itu udah lebih dari cukup untuk kualifikasinya Anda ya. Dengan sebetulnya selangkah lagi Anda sudah udah bisa membuat spesifikasi peralatan atau spesifikasi job, spesifikasi environmental yang minimal ya, yang minimal risiko, karena Anda bisa membuat desain spesifikasi itu dengan cara memanipulasi faktor-faktor risiko itu mengarah kepada desain yang matching antara subsistem di dalam sistem ergonomics, yang matching dengan usernya. Itu saja pada dasarnya ya. Jadi Anda perlu mengambil waktu, menyediakan waktu berlatih, melihat saja kondisi di lingkungan Anda, kemudian Anda kaji, oh ini adalah pekerjaan XYZ, pekerjaannya prosesnya begini, umpamanya kan gitu, peralatan yang atau environment yang digunakan begini. Oh, sesuai dengan prosesnya seperti itu dan subsistemnya seperti yang Anda temukan, Anda coba berlatih mencari ketidakmatchingan pada subsistem tersebut ya. Ketidakmatchingan itulah kira-kira yang faktor risikonya. Nah, nanti kalau setahap lebih maju, lebih jauh adalah ke mendesain, tapi nggak akan diminta kepada Anda itu. Jadi pada sesi ini pengantarnya pendek. Ini saja. Ini ada beberapa bacaan yang bisa menolong Anda ya, tentang ergonomic workplace design. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana pandangan orang ini tentang desain workplace, silakan Anda baca ini, tetapi Anda nggak dituntut lebih jauh. Tapi maksud saya dengan membaca ini, feeling Anda tentang faktor risiko semakin lebih tajam ya. Ini juga saya punya gambaran seperti ini. Coba Anda lihat ya, iseng berpikirnya begini. Gambar 1 sebelah kiri, gambar 2 tengah, gambar 3 adalah yang kanan.
aslinya gambar tempat kerja itu sistemnya seperti ini, yang gambar satu sebelah kiri, di mana sedemikian rupa orang yang duduk di situ dalam posisi membungkuk, ya. Jadi dia bekerja untuk menulis, saya menulis, lalu tetapi dia dalam posisi membungkuk yang cukup tajam, ya. Atau dia ingin menjangkau tempat bidang kerjanya seperti itu. Timbul pertanyaan, ini berarti kan Anda berpikir kenapa ini bisa membungkuk. Ingat bahwa postur janggal itu bukan karena kesalahan manusianya, tetapi postur janggal itu timbul atau diadopsi oleh user itu atau pekerja itu atau orang itu karena ada kesalahan desain pada peralatan ini. Dalam hal ini yaitu kursi dan meja, ya. Ada kesalahan desain di situ. Nah, coba Anda cari faktor risiko apa yang bisa Anda dapatkan di sini. Kenapa? Apakah mejanya ketinggian atau kursinya apakah mejanya terlalu rendah sehingga dia harus membungkuk, ataukah kursinya terlalu tinggi sehingga dia agak menungging gitu, ya. Lalu gambar yang tengah kita usaha mengkoreksinya. Nah, dengan asumsi seperti apa asumsinya? Coba Anda pikirkan, ya. Kalau gambar saya ini yang tengah seperti ini, ya, kursinya saya turunkan, asumsinya apa tuh? Coba. Sebenarnya udah gampang, udah saya bicarakan sih. Nah, ini asumsinya seperti itu. Coba Anda rumuskan, lalu saran koreksinya kursinya direndahkan seperti itu. Tetapi Anda lihat, ya, merendahkan kursi itu tidak menyelesaikan masalah, sebab hal itu akan menyebabkan telapak kakinya kalau dijuntaikan ke bawah, ya, kira-kira antara paha dan betisnya membentuk sudut 90 derajat, maka telapak kakinya akan secara skematik akan berada di bawah lantai, gitu kan. Artinya kalau dia taruh di lantai berarti pahanya ketekuk ke atas. Ya, jadi maksudnya lututnya akan naik ke atas, jadi pahanya ketekuk. Ya, itu jadi problem lagi. Berarti desain ini nggak cocok kan. Nah, kemudian desain dicoba dimanipulasi yang berikutnya, berarti mejanya Anda lihat tuh garis putus-putus tuh, meja tinggi semula, ya. Kemudian diangkat sedikit. Nah, mungkin di sini agak lebih menolong, kakinya tetap berada di atas meja. Namun ininya juga posisi tulang punggungnya tetap berdiri tegak, tidak membungkuk lagi. Ini ilustrasi saja, ya. Jadi yang saya ingin gambarkan di sini, ya, bahwa ketika kita sudah menemukan faktor risiko itu, tetapi solusinya nggak serta-merta bisa kita terapkan untuk jadi kepada saat tanpa mempertimbangkan interaksinya pada bagian tubuh yang lain atau kepada peralatan yang lain. Ini kan udah jelas contohnya di gambar tengah. Begitu kita tahu bahwa katakan tinggi kursinya terlalu tinggi, kita harapannya kita rendahkan, maka sudut harapannya adalah punggung bisa akan berdiri tegak lurus, ya, harapannya. Tetapi ya
tetapi akibatnya ya telapak kakinya eh, terpaksa harus me- harus memperoleh apa namanya akibat akan berada di bawah lantai gitu kan, nggak mungkin itu bisa terjadi. Jadi koreksian ini nggak cocok. Jadi begitu. Jadi interaksi ya, anda turunkan kursi, dampaknya interaksinya adalah kepada telapak kakinya. Gitu juga nanti bisa jadi ya kalau Anda manipulasi mejanya bisa jadi akan berdampak pada itu. Jadi interaksi-interaksi itu harus Anda perhatikan dengan baik supaya Anda bisa membuat spek tentang sistem kerja ini yang lebih mendekati eh, mendekati apa namanya risiko yang paling minimal. Jadi faktor risikonya Anda koreksi sedemikian rupa dengan analisisnya ya analisis interaksi. Jangan lupa ya analisisnya interaksi kalau artinya eh, satu satu sistem satu bagian sistem Anda rubah maka pengaruhnya kepada subsistem yang lain ya itu dipertimbangkan dengan baik. Saya rasa itu ya untuk slide atau sesi yang ini. Semoga Anda bisa pahami. Silakan baca link yang di atas tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk Anda semua. Semoga bisa mempelajarinya. Selamat. Dan akhirnya saya cukupkan sini, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di sesi atau slide yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.